Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menerangkan bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah itu. Al-mughalladhatu tathuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Cara mensucikan najis mughalladhah itu yaitu disuciin dengan 7 kali setelah kahenan atau barang najisnya itu setelah hilang. Ihdahunna biturabin, salah satu basuhan itu, salah satu cucian itu, maka harus memakai debu atau kata orang Madura celot tanah yang agak becek-becek, itu namanya debu. Atau kalau yang dinamakan debu itu yang berbaur, bisa ngeber katanya orang Madura itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mensucikan najis mughalladhah itu yaitu disuciin dengan basuhan 7 kali. Salah satunya yaitu dicampur dengan tanah. Tapi tanahnya itu harus juga yang suci. Jangan ngambil tanah di tempat-tempat najis juga, tidak boleh. Tanahnya itu memang harus yakin suci, tidak ada kecampuran najis-najis yang lain. Cara membasuhnya itu bagaimana? Ba'da izalati 'ainiha. Yang dimaksud 7 itu, yang dimaksud 7 basuhan, 7 cucian itu setelah barang atau kahenan najis itu sudah hilang, ya. Contohnya begini, kita kena najis mughalladhah seperti ini, ding seumpamanya. Lah, najis mughalladhah ini disuciin dulu sampai kahenannya itu hilang, rupanya, sifatnya, baunya itu dihilangkan dulu, bentuknya dihilangkan dulu. Nah, setelah hilang baru itu dicuci 7 kali. Jadi seumpamanya kita kena najis mughalladhah, kahenannya itu, barangnya itu, tempat najisnya itu masih ada, baunya, rupanya, sifatnya masih ada. Terus disiram 7 kali, digosok 7 kali, tapi belum habis juga. Itu bukan termasuk 7 kali. Bahkan yang 100 kali pun kalau masih belum hilang kahenan najisnya itu tetap masih dihitung satu. Jadi yang dimaksud 7 kali itu setelah barangnya itu setelah habis atau setelah hilang. Nah, setelah hilang kahenan najisnya itu, maka baru itu disuciin, dibasuhin 6 kali 7 kali bisab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha, dibasuhi 7 kali setelah barang itu hilang kahenannya. Setelah hilang kahenannya baru disiram 7 kali. Salah satunya baru disiram harus 7 kali. Salah satunya
harus memakai salah diturobin, satu harus memakai debu atau tanah digosok. Bagaimana caranya? Nah, di salah satu debu atau debu tanah itu bagaimana caranya? di salah satu debu atau tanah yang suci itu ya, itu ada 3 versi. Setelah cuci seperti ini seumpamanya itu disiram lalu digosok dengan debu lalu disiramlah lagi. Ada cara yang kedua, itu tanahnya itu dicampur dengan airnya itu. Boleh langsung disiramkan, itu juga boleh. Atau cara yang satunya itu debunya ditaruh, digosok-gosok, setelah itu disiram sama air. Nah, begitu caranya. Tapi semua 7 siraman itu dicampur dengan debu semua, dengan tanah, enggak, cuma salah satunya. 7 ini salah satunya. Entah pencucian yang pertama, entah pencucian yang nomor 2, entah pencucian yang nomor 3, 4, 5, 6, yang terakhir pun tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama yaitu yang dicampur dengan debu atau tanah itu adalah pembasuhan yang pertama ya. Sudah paham? Nah, jadi cara mensucikan najis mukhalladhah itu disuciin atau disiram 7 kali, tapi 7 kali itu setelah kahenan barang bentuk najisnya itu sudah hilang. Kalau seumpamanya kita membasuh najis, tempat najis mukhalladhah itu tidak hilang kahenannya, walau 100 kali digosok-gosok, itu tetap tidak dihitung 7 kali. Bahkan tetap dihitung 1 kali. Yang dihitung 7 kali itu setelah hilang kahenannya, dihilangkan, dibuang, baru itu disuciin 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Yang dimaksud debu di sini tanah yang bisa menghancur. Jadi kalau seumpamanya tanah itu tidak bisa menghancur, seperti batu itu tidak dinamakan debu. Nah, caranya yang seperti tadi itu ya, juga ada dicampur dengan tanah, dicampur dengan debu, tanah dicampur dengan air lalu disiramkan atau digosok-gosokkan lalu disiram lagi. Pokoknya begini caranya. Seumpamanya ini ya, saya kena najis mukhalladhah seperti ini. Mana contoh barang, kertas lah, atau air lah, cerit, ini dihilangkan, kena ilernya, taiknya, jahilnya, bentuk. Coba ambil kertas, mana ini kertas, iya. Nah, seumpamanya seperti ini ya cara menghilangkan. Seumpamanya ini jahil atau kotoran atau keringat atau air pun. Nah, ini nampak. Ini dihilangkan dulu. Entah dielap atau diepel atau disiram, terserah. Nah, setelah ini hilang baru ini dicuci 7 kali dengan salah satunya dicampur dengan debu. Contohnya bagaimana? Ini disiram suar sama air. 1 berarti karena kahenannya sudah habis. Dengan cara digosok-gosok, suar digosok pakai kayu, pakai apa kek. Jangan sama tangan, pakai kayu, pakai apa, sudah 1. Siram lagi, gosok lagi. 2, siram lagi, gosok lagi 7 kali. Atau siram, gosok, terus siram, dikasih debu, dikasih tanah, terus disiram lagi, agak gosok-gosok, bisa disiram sampai 7 kali. Itu baru najis mukhalladhah itu bisa
suci. Atau sampian siram gosok, siram gosok. Nah, salah satu air ini sudah ada yang dicampur dengan debu atau tanah, dicampur dulu. Tidak apa-apa, dicampur dulu asal tanahnya suci, lalu disiramkan, gosok, disiram dengan air lagi, digosok. Itu cara mensucikan najis mughalladah. Mungkin gampang caranya, tapi jangan dianggap gampang teman ya. Itu cara mensucikan najis mughalladah. Mungkin kiranya cukup karena pembahasannya memang cuma sedikit. Mudah-mudahan manfaat fitinih wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal